Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfidar Destikasi. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 2, angkatan 7, kelompok 4 dengan NDH 34. Dalam video kali ini, saya diberi tugas membuat mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut ini ya. Dan di sini kita akan mempelajari beberapa poin penting, yaitu mulai dari definisi, beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia, ada 4 konsensus dasar, lambang negara, nilai dasar bela negara, fungsi ASN, dan implementasi bela negara di tempat kerja. Yang pertama, definisi wawasan kebangsaan. Menurut Profesor Muladi, bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Yang kedua, Perhimpunan Indonesia. Merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang ketiga, Kongres Pemuda I. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Selanjutnya pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan yang kita kenal dengan Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober. Peristiwa selanjutnya yaitu pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. Kemudian peristiwa yang keenam yaitu terbentuknya PPKI pada 7 Agustus 1945. Selain peristiwa-peristiwa penting, wawasan kebangsaan yang harus kita ketahui yaitu 4 konsensus dasar. Yang pertama NKRI, yang kedua Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1945, dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, lambang negara. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Yang keempat, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W.R. Supratman.
Selanjutnya, materi tentang nilai-nilai bela negara. Pengertian dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Selanjutnya, nilai dasar bela negara yang meliputi: pertama, cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Sehingga pada akhirnya nilai-nilai bela negara dapat diimplementasikan pada fungsi ASN, yaitu sebagai 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayanan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Dari nilai-nilai dasar bela negara tersebut, saya bisa mengimplementasikannya di tempat kerja dalam bentuk memegang teguh ideologi Pancasila, melakukan pengabdian yang tulus kepada negara, menjalankan tugas secara disiplin dan profesional, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan santun. Demikianlah pemaparan materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan minmap yang telah saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.